Anak Jakarta, keberadaan stasiun kereta api merupakan salah satu bagian penting dari transportasi sebuah kota. Dan tahukah anak Jakarta, rute kereta dengan jalur-jalur perhentiannya ini telah ada di ibu kota sejak masa pemerintahan Belanda loh. Tak heran ya, dengan keberadaannya yang sudah berabad-abad lalu ini menjadikan beberapa stasiun sebagai bangunan stasiun cagar budaya. Nah, beberapa minggu lalu, tim Jakarta sudah menceritakan sejarah singkat tentang stasiun Jakarta Kota, Gambir, dan Manggarai. Kali ini, tim Jakarta akan kembali menceritakan sejarah beberapa stasiun di Jakarta. Stasiun pertama yang akan tim Jakarta bahas adalah Stasiun Jatinegara. Dari beberapa data yang sudah tim Jakarta kumpulkan, pada awalnya stasiun Jatinegara bernama Mr. Cornelis yang merupakan tanah milik seorang pemuka agama Kristen bernama Cornelis van Senen. Ketika masa pendudukan Jepang, penamaan wilayah ini diganti menjadi Jatinegara. Ada beberapa pendapat terkait nama Jatinegara nih. Pertama, karena di daerah tersebut terdapat banyak hutan jati. Kedua, Jatinegara mengacu kepada negara sejati yang dipopulerkan oleh Pangeran Jayakarta. Perubahan nama tersebut pun berdampak terhadap perubahan nama stasiun, yaitu Stasiun Jatinegara. Bangunan existing Stasiun Jatinegara mulai beroperasi pada 15 Oktober 1909 dan diperkirakan dirancang oleh arsitek insinyur S. New, Kepala Sementara Biro Perancang Departemen Pekerjaan Umum. Pasca proklamasi, pegawai kereta api dan pejuang berencana melakukan pengambil alihan perkereta apian di Jakarta dari tangan Jepang. Dan akhirnya pada 3 September 1945, perkereta apian di Jakarta berhasil direbut, tak terkecuali Stasiun Jatinegara. Awal 1980, Departemen Perhubungan bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA menyusun rencana sistem kereta api komuter modern untuk menumbuhkan peran kereta api di wilayah Jabodetabek. Saat ini, Stasiun Jatinegara telah ditetapkan sebagai bangunan stasiun cagar budaya. Walau kini mengalami perombakan besar-besaran, beberapa bangunan lama Stasiun Jatinegara masih tetap dipertahankan. Sementara bangunan barunya bisa anak Jakarta lihat sendiri ya. Didesain lebih modern dan juga dilengkapi beberapa fasilitas, mulai dari musola, toilet, hingga pos kesehatan. Untuk saat ini, Stasiun Jatinegara tidak hanya sibuk melayani perjalanan komuter lain relasi Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi, tapi juga melayani perjalanan kereta antar kota. Selanjutnya ada Stasiun Pasar Senen nih anak Jakarta. Dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan tim Jakarta, nama stasiun kereta api ini berasal dari sebuah pasar yang berada dekat dengan stasiun ini, yaitu Pasar Senen. Semula, stasiun ini diresmikan oleh perusahaan kereta api swasta Bataviase Auster Spoorweg Maskape atau BOSM bersamaan pembukaan lintas Batavia Bekasi pada 31 Maret 1887. Kemudian pada 1898, kepemilikan stasiun Pasar Senen beralih menjadi milik perusahaan kereta api negara Staatspoorwegen atau SS setelah seluruh lintas BOSM dibeli oleh SS. Pada awal didirikan, bangunan stasiun Pasar Senen bergaya Indonesia Empire dengan kanopi besar setengah yang menaungi 2 jalur rel di bawahnya. Sejak 1913, stasiun Pasar Senen dan stasiun-stasiun besar di Jakarta mulai direnovasi besar-besaran. Bangunan utama stasiun dibongkar total dan dibangun bangunan baru yang diresmikan pada 19 Maret 1925. Bagian peronnya pun dilengkapi terowongan bawah tanah untuk penyeberangan ke peron lainnya. Terowongan ini merupakan yang pertama di stasiun yang dibangun di Indonesia loh anak Jakarta. Oh ya anak Jakarta, Stasiun Pasar Senen juga telah ditetapkan sebagai bangunan stasiun cagar budaya loh. Dan jika anak Jakarta berkunjung ke stasiun ini, anak Jakarta akan menjumpai monumen bersejarah yang sebelumnya sempat tersembunyi nih. Namanya adalah Monumen Tekad Merdeka atau Perjuangan Senen.
Adapun tujuan dibangunnya monumen ini untuk mengenang berbagai peristiwa yang pernah terjadi di daerah Senen dan sekitarnya. Karena di daerah ini pernah menjadi lokasi pertempuran pejuang-pejuang Indonesia selama perjuangan fisik Jakarta, terutama setelah kapal-kapal perang sekutu mendarat di Teluk Jakarta pada 20 September 1945. Sampailah kita di stasiun yang terakhir nih anak Jakarta, Stasiun Tanah Abang. Menurut beberapa sumber yang tim Jakarta dapatkan, stasiun ini diresmikan pada 1 Oktober 1899 oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda yang bernama Stadspoorwegen Waterlijnen atau SSWL bersamaan dengan pengoperasian jalur kereta api baru Jakarta-Angke Rangkas Bitung. Namun sayang nih anak Jakarta, sepertinya bangunan aslinya sudah tidak tampak lagi dan sudah digantikan oleh bangunan modern bertingkat 2 lengkap dengan eskalator dan jembatan penyeberangan. Asal-usul kata Tanah Abang sendiri menurut salah satu versi berasal dari kata denabang yang mengacu pada sebuah pohon sejenis palem yang banyak hidup di kawasan tersebut pada saat itu. Lalu masyarakat Batavia mulai menyebutkan kata Tenabang. Stasiun yang lokasinya berada di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat ini memiliki 6 jalur dengan jalur 2, 3, 5, dan 6 sebagai 10 lurus. Stasiun ini juga dilengkapi dipo lokomotif yang terdapat di sebelah timur laut stasiun dan terhubung dengan jalur 1. Oh ya anak Jakarta, di stasiun ini juga ada sebuah prasasti loh, yaitu prasasti peringatan kecelakaan kereta rel listrik di Bintaro pada 9 Desember 2013 lalu dan letaknya ada di lobi lantai 2 stasiun. Prasasti tersebut dipasang sebagai bentuk penghormatan terhadap 3 awak kabin KRL nomor KA 1131 yaitu asisten masinis Agus Suroto, teknisi kereta api Sofyan Hadi, dan masinis Darman Prasetyo. Ketiga awak itu mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan penumpang KRL naas tersebut. Nah, bagaimana anak Jakarta? Jadi bertambah lagi kan pengetahuan kalian? Sekarang tidak hanya sering berkunjung ke stasiunnya saja, tapi anak Jakarta juga jadi tahu kan sejarah di balik bangunan stasiun tersebut.